Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, saya akan membahas tentang jurnal penyesuaian, di mana jurnal penyesuaian ini adalah rangkaian dari soal UD Buana. Di video sebelumnya, saya sudah membuat jurnal, lalu buku besar, serta neraca saldonya. Kali ini akan membuat jurnal penyesuaian. Untuk membuat jurnal penyesuaian ini, yang perlu kita siapkan adalah neraca saldonya. Ini adalah neraca saldo tanggal 31 Desember. Setelah memiliki neraca saldo ini, kita ke kolom jurnal penyesuaian. Kita melihat soalnya terlebih dahulu. Soal yang pertama. Telah diterima rekening koran dari Bank Mandiri tanggal 31 Desember. Di mana terdapat interest revenue dan bank service charge. Jurnalnya adalah, kita buat tanggalnya. Karena menerima interest revenue, jurnalnya adalah cash in bank. Lalu ada debitnya lagi adalah bank service. Saya ambil akunnya dari neraca saldo agar tidak mengetik ulang. Kreditnya adalah interest revenue. Angkanya adalah interest revenue, kita lihat dari soal 5320. Bank service-nya adalah 250.000. Maka cash in bank-nya adalah interest dikurangi dengan bank service. Seperti ini. Saya buat nomor akunnya sekalian. Nomor akun ini akan membantu saya saat membuat neraca lajur nanti. Cash in bank. Jurnal penyesuaian yang pertama sudah selesai. Jurnal penyesuaian berikutnya. Ini adalah persediaan akhir store surplus dinilai 4850. Caranya adalah sebagai berikut. Kita buat tanggalnya terlebih dahulu. Store surplus berarti beban. Beban store surplus berarti store surplus expense kita pilih nomornya, akunnya dan nama akunnya terlebih dahulu. Kreditnya adalah store surplus.
Angkanya dari, nah, kita lihat di neraca saldo untuk angka store surplus, lalu kita kurangi dengan soal di sini, yaitu 4850. Mengapa begitu? Di sini disebutkan persediaan akhir stok surplus dinilai 4.850. Karena membuat jurnal penyesuaian, dasarnya adalah neraca saldo. Kita lihat neraca saldonya terlebih dahulu. Di neraca saldo, angka store surplus adalah 10.700. Nah, karena persediaan akhirnya 4.850, maka kita kurangin. Itulah yang menjadi beban. Oke, sudah. Kalau sudah, kita buat kreditnya. Begitu cara membuat jurnalnya. Jurnal berikutnya. Beban sewa toko bulan Desember 2.500.000. Angkanya sudah disebutkan, berarti kita tidak perlu menghitung lagi berapa sewa di mukanya dan lainnya. Sudah disebutkan bebannya 2.500.000. Maka kita langsung tulis saja 2.500.000. Gak usah ragu. Maka debitnya adalah rent expense. Oke, nomor akunnya kita tulis. Kreditnya prepaid rent. Ini dia. Angkanya sama, 2.500.000. Selanjutnya adalah beban asuransi bulan Desember. Nah, beban asuransinya sudah disebutkan 1.250.000. Jadi kita tidak perlu menghitung-hitung lagi, langsung jadi beban 1.250. Akunnya adalah, karena disebutkan beban asuransi bulan ini, maka akunnya adalah beban asuransi. Berarti insurance expense. Kreditnya adalah prepaid insurance. Asuransi dibayar di muka. Kita tulis nomor akunnya ya. Selanjutnya adalah tafsiran kerugian piutang 5% dari saldo piutang. Oke, caranya adalah sebagai berikut. Kita tulis nama akunnya terlebih dahulu. Sebentar. Biar bisa lihat ke bawah. Ya. Tadi adalah beban kerugian piutang atau namanya bad debt expense. Ini dia. Nomor akunnya kita tulis sekalian. Kreditnya adalah allowance. Nah, kita tulis nomor akunnya. Angkanya
diperoleh dari, kita perhatikan soalnya terlebih dahulu. Bentar ya. Tafsiran kerugian piutang sebesar 5% dari saldo piutang. Nah, kita lihat caranya begini. Sama dengan, kita buka kurung ya. Piutangnya kita cari akun receivable-nya. Nah, ini dikali 5%, tutup kurung, dikurangin dengan allowance-nya. Nah, angka allowance ini. Dah, seperti ini. Jadi, mencari angka kerugian piutangnya itu dari angka piutang dikali persentase dikurangi dengan allowance. Kita lanjut lagi. Berarti ini udah selesai. Kita lanjut berikutnya. Penyusutan equipment untuk bulan ini 1.250. 1.250 ya. Ini kreditnya belum, kita tulis dulu. Beban penyusutan itu berarti adalah depresiasi expense. Ini dia 61400 nomor akunnya. Kreditnya apa? Nama akunnya adalah equipment akumulasi. Selesai. Selanjutnya soalnya adalah gaji bulan Desember 3.500.000 akan dibayar di bulan Januari. Kita buat dulu. Kita tulis angkanya dulu ya, biar ingat karena soalnya ada di atas sini. Nama akunnya. Namanya gaji bulan Desember. Yang pasti nama akunnya adalah beban gaji, yaitu ini dia wage and salaries. Kreditnya apa? Karena masih akan dibayar di bulan Januari, maka timbullah namanya hutang. Expense payable. Nomor akunnya nih. Selanjutnya, listrik dan telepon bulan Desember 2.200.000 dibayar 10 Januari, sama jurnalnya. Berarti beban dulu, beban listrik dan telepon dulu. Berarti bebannya adalah telepon elektrik. Kita tulis dulu nomor akunnya. Kreditnya apa? Ini dia nomor akunnya, expense payable. Angkanya tadi adalah 2.200.000.
Oke, selesai. Selanjutnya kita kasih tanggal dulu. Di sini pencatatan PPN income dan outcome sesuai dengan faktur pajak standar. Keduanya ditutup, saldonya dipindahkan ke PPN payable. Oke, kita mulai ya. Berarti kita lihat PPN outcome dan income. Di sini PPN outcome ada di kredit. Kalau ditutup di mana? Di debit. Berarti PPN outcome dulu. Ya, begitu caranya. Kan dibilang ditutup ya. Sini di soalnya dibilang dapat ditutup. Nah, ditutup. Namanya tutup debit ke kredit. Kredit ke debit. Nah, seperti kalau outcome di kredit, maka ditutup di debit. Oke, kita ambil angkanya. Oke, lanjut. Adalah PPN income. Karena debit pindah ke kredit. Oke. Katanya selisihnya ke PPN payable. Nah, kita ambil nama akunnya PPN payable. Seperti ini. Angkanya berapa? Sebesar selisih PPN outcome dan PPN income. Ini PPN income ya. Nih. Jadi yang tadinya outcome di kredit didebitkan, income yang tadinya di debit dikreditkan, selisihnya PPN payable. Sudah selesai penyesuaian yang terakhir. Kita lihat PPN badan akan dibayar di bulan Januari. Hitungannya 0,5% dari peredaran bruto. Oke. Soalnya seperti itu, berarti cara ngitungnya adalah kita tulis dulu nama akunnya ya. Oke, nama akunnya adalah beban dulu. Yang pastinya beban. Beban income tax expense, berarti income tax expense, beban pajak. Nah, kita tulis. Oke, kreditnya nama akunnya karena masih bayarnya nanti, maka terjadi hutang, income tax payable. Oke, angkanya dapat dari mana? Dari angka sel. Kita juga lihat dari neraca saldonya. Kita lihat selnya, ini dia. Oke, kita kali 0,5%. Nah, ini angkanya. Sudah, kita masukin dalam jurnal. Kalau sudah, kita rapikan dan kita jumlahkan pakai auto sum saja. Oke, sudah. Untuk jurnal penyesuaian sudah selesai. Setelah membuat jurnal penyesuaian tadi, maka sekarang saya mau membuat neraca lajur. Kali ini neraca lajur yang saya buat ini menggunakan rumus-rumus yang pernah dipelajari di spreadsheet. Oke, kita mulai. Ini neraca saldo kita ambil dari neraca saldo akhir ini, kita copy paste ya. Nah, kita copy paste. Saya copy paste ya. Caranya copy paste spesial value. Oke ya, seperti ini sudah. Untuk ini AJP penyesuaian ya. Saya ganti namanya.
penyesuaian saya menggunakan rumus sum if. Kita coba ya. Caranya penyesuaian ini saya blok dulu. Saya kecilkan dulu ya ini. Oke. Terlalu kecil, saya besarkan lagi. Oke. Saya ngebloknya begini aja. Kita coba begini ya. Harus kita ingat di bloknya ya, dari atas sampai bawah sini saya bikin namanya jurnal penyesuaian, saya singkat jadi JP. Lalu debit, saya blok semua debit sesuai dengan yang di blok jurnal penyesuaian tadi, saya kasih nama debit. Oke. Lalu semua yang ada di penyesuaian tadi mana? Oke, ini belum tersimpan, kita kasih nama dulu debit ya, biar enak, debit. Ini kita blok, namanya kita kasih nama credit. Oke, ya, nama nemboknya sudah ada ya, kredit, debit, sama JP. Oke ya, yang pasti kita harus ingat nama nembok kita apa ya. Oke, kita buat sama dengan sum if, buka kurung, ranknya tadi adalah JP, titik koma, kriterianya adalah yang ini, kode ini yang di depan ini ya. Lalu sum ranknya adalah debit tadi namanya. Oke, sudah seperti ini. Lalu saya copy ke bawah. Oke, sudah seperti ini saja. Oke, lanjut sama dengan sum if, buka kurung, ranknya tadi JP. Pokoknya kalau bikin nama nembok, diingat aja nembok kita namanya apa. Oke, kriterianya sama yang di bagian kode akun tadi. Kredit, namanya pakai C tadi ya, kredit. Oke, tutup kurung. Nah, oke, selesai. Kita copy sampai ke bawah. Bentar, saya tampilkan judulnya ya. Nah, seperti ini. Oke, sebentar. Saya copy ke samping sampai ujung. Oke, sama ya nih, 151, 151, 500. Sama seperti ini. Nah, simple kan buat penyesuaiannya menggunakan sum if. Nah, oke, NSD-nya berarti neraca saldo setelah penyesuaian ya. Kita gunakan rumus juga ya. Rumusnya adalah if or sama dengan if, buka kurung, or, buka kurung. Karena ini mencari neraca saldo setelah penyesuaian debit, nah ini kan debit, maka rumusnya adalah neraca saldo debit, nah ya, ditambah penyesuaian debit dikurang penyesuaian kredit, nah, kecil 0, lalu titik koma, neraca saldo kredit. Nah, ini ya neraca saldo kredit ya, kecil besar 0, tutup kurung, udah tutup kurung, titik koma, 0, lalu titik koma.
Ini titik koma itu pembatas rumus ya. Ada juga yang pembatas rumusnya adalah koma. Lalu neraca saldo debit ditambah penyesuaian debit dikurang penyesuaian kredit. Nah, kita tutup kurung ya. Oke, kalau sudah, kita copy ke bawah. Oke, sudah ya. Kita coba lagi sebelahnya. Sama dengan, karena kita sekarang mencari neraca saldo setelah penyesuaian kredit, maka rumusnya adalah if buka kurung or buka kurung neraca saldo kredit, ya tadi kan debit, sekarang kredit. Sekarang neraca saldo kredit, kalau kredit berarti harus ditambah dengan penyesuaian kredit dikurangi dengan penyesuaian debit, lalu kecil 0, titik koma, neraca saldo debit, kecil besar 0, lalu tutup kurung, titik koma, 0, titik koma lagi. Kita ulang lagi rumusnya. Neraca saldo kredit ditambah penyesuaian kredit dikurang dengan penyesuaian debit. Tutup kurung, enter. Kita tarik sampai bawah. Gitu kan, nggak ada selisihnya ya, benar ya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah kita membuat di neraca lajur ini bagian laba rugi dan neraca. Oke. Kalau mau menggunakan rumus, di sini menggunakan rumus adalah if. Ini kalau ini besar daripada 40.000 misalnya, kalau ini kecil dari 40.000 ya. Tapi tanpa rumus pun kita bisa menentukan. Nah, gampang caranya. Kita lihat dari nomor akun 1 sampai 3. Nah, kita blok aja 1 sampai 3. 1 sampai 3 ya. Saya ambil, saya copy aja. Bisa copy atau pakai sama dengan juga bisa. Saya copy pasti spesial value aja. Oke. Oke ya, saya copy spesial value dari nomor 4 sampai ke bawah sampai habis akunnya. Kita copy ke sebelahnya di sini di laba rugi. Nah, pasti spesial value. Oke, selesai kan? Kalau neraca itu 1 sampai 3 masuk di neraca. 4 ke bawah itu di laba rugi. Nah, begitu sudah. Lalu selisihnya antara laba rugi kredit dan debit kita kurangi, itu adalah laba. Ini namanya laba. Oke, udah. Laba ini kita pindahkan ke sini, berarti pakai sama dengan aja. Oke. Oke. Sudah selesai neraca lajur kita. Oke, selanjutnya setelah membuat neraca lajur, kita akan membuat laporan keuangan. Terlebih dahulu kita buat ada laporan laba rugi. Oke, kita mulai ya. Laba rugi itu kita lihat di neraca lajur di bagian laba dan rugi. Oke, kita mulai dari yang sini ya, yang sel. Oke, sambil namanya dari depan. Kemudian angkanya yang ini. Lalu sekarang adalah sel return-nya. Ini saya salah.
Oke. Angkanya dikasih min ya. Lalu dijumlahkan. Jumlah ini pindah sebelah sini. Ini namanya net cell. Oke. Lalu kita ke nomor 4 udah, sekarang ke nomor 5. Cost of goods sold-nya ya. Kita lihat. Ini dia ya. Habis itu ada freight paid. Sama-sama di debit, maka ditambah. Kita ambil angkanya. Kita tambahkan ya. Oke. Kita beri garis sekian. Oke. Karena COGS, net sell ketemu COGS itu dikurangin, berarti kita kasih lambang min depannya ya. Ini namanya laba kotor, gross profit. Oke, kita lihat lagi neraca lajur. Jadi kalau mau bikin laporan laba rugi, fokusnya sama yang ini ya, yang ini. Nah, yang lain diabaikan dulu. Oke, setelah itu kita buat ke nomor 6. 5 sudah, 4 sudah, sekarang 6. Oke, dari sini ya. Berarti beban. Oke, kita mulai. Kalau menggunakan Excel ini gampang, kita bisa tarik semua namanya ke bawah ya. Nah, kita lihat namanya di sini, ini lebih cepat. Jadi nomor 6 ini kita pindahkan advertising sampai order operating ya. Berarti ini masih ada yang kurang. Nah, kalau di dalam worksheet yang sama seperti ini, tinggal copy aja ke bawah bisa. Oke. Ini nah, kita tarik. Oke ya, lebih cepat ya. Oke, sudah. Kita gaisin lagi. Ini kita kurangin tadi ya. Oke, kita kurangi dengan ini. Nah, cepat kan buatnya. Oke, kita lanjut. Sekarang pendapatan dan beban lainnya. Oke, sekarang pendapatan lainnya dulu. Pendapatan lainnya. Oke. Pendapatan lainnya di sini ada interest revenue. Nah, ini dia angkanya. Oke ya. Terus beban lainnya. Oke, kita ambil. Kita tinggal tarik ke bawah saja, ada 3. Cukup simpel ya. Oke. Kita copy bawah. Ini enaknya kalau kita pakai Excel, tinggal kita tarik aja jadi. Oke.
beban pendapatannya kecil, bebannya lebih besar ya. Kira-kira nanti di sini ditambah apa dikurang? Karena bebannya lebih besar, maka dikurang. Berarti ini harus kita kurangi dengan ini. Nah, kan hasilnya segini. Terus ini kita kurangin. Harus kita kurangin dengan yang di atas. Oke. Oke, 133. Nah, sama ya. Ini laba bersih. Nah, seperti ini. Angka ini harus sama seperti ini. Nah, untuk meyakinkan ini. Ya. Sama ya. Oke, laporan laba rugi kita sudah selesai. Oke, setelah kita membuat laporan laba rugi tadi, maka kita membuat laporan perubahan ekuitas. Oke, kita mulai. Modal awal. Nah, modal awal ini bisa kita ambil di neraca lajur, boleh di neraca saldo ataupun neraca ya, bagian raka kapital. Oke, sudah. Nah, kita taruh angkanya di ujung sini ya. Lalu kita buat laba usaha karena tadi laba. Oke, sudah. Laba usahanya kita ambil dari laporan laba rugi, bisa dari neraca lajur, bisa. Lalu di bawahnya ada namanya raka drawing atau prefernya. Oke, kita ambil, berarti kita kurangi ya. Boleh diambil di neraca lajur, bagian neraca ataupun neraca saldo. Lalu kita jumlahkan laba dikurangi prefernya tadi. Nah, karena masih besaran laba maka kita jumlahkan. Nah, ini adalah modal akhir. Oke, ini kenaikan modal. Oke, selesai. Oke, selanjutnya setelah membuat laporan perubahan modal tadi, kita membuat neraca, di mana neraca itu terdiri dari harta, hutang, dan modal. Nah, angkanya bisa kita lihat dari neraca lajur bagian sini, bagian neraca ya. Ini dia. Oke. Tadinya kan laba dipindahkan ke ekuitas. Nah, modal akhirnya ini nanti dipindahkan ke neraca. Oke, kita buat ya. Kita bagi dulu aktiva dan pasiva. Ini kita buat aktiva boleh, harta boleh ya. Saya buat aktiva aja. Aktiva lancar. Nah, sini saya buat kewajiban lancar. Atau saya buat hutang lancar boleh juga. Oke, saya mulai nama akunnya karena menggunakan ini menggunakan Excel, tinggal ambil aja nama akunnya. Sudah, kita tinggal tarik. Nah, tinggal disesuaikan ya.
Nah, ini equipment ini termasuk harta tetap. Oke ya, kita insert di sini, kita kasih nama aktiva tetap. Oke ya, kita ambil angkanya. Saya taruh di sini. Kita lihat neraca lajur ya, bagian neraca. Kalau manual tinggal salin saja. Kita lihat. Oke. Ini untuk piutangnya kita taruh sebelah sini. Kita kurangi dengan allowance, ini dia allowance-nya. Oke. Oke, sudah. Kita kasih garis dulu. Lalu aktiva tetapnya kita kurangi dengan, ini dia akumulasinya. Oke, setelah dijumlahkan kita pindahkan ke sini. Ini adalah totalnya. Total aktiva lancar. Kalau menggunakan Excel tinggal pakai AutoSum, kalau manual harus disiapkan kalkulatornya. Oke. Nah, ini total aktiva tetap. Oke, bentar ukurannya. Saya samakan semua Arial aja. Oke, sudah. Kita total. Total aktiva. Oke, sudah. Ini boleh dibikin utang lancar atau utang jangka pendek. Nah, oke, utang lancarnya kita lihat di neraca lajur nomor akun 2. Oke, kita copy ke bawah saja. PPN payable, lalu apa lagi? Sampai PPN payable saja. Kita ambil di bagian neraca ya. Oke, kita total. Lalu utang jangka panjang. Contohnya adalah utang bank. Nah, karena angkanya 1, saya langsung taruh di ujungnya saja.
Ya, begini. Ini namanya total utang. Oke, saya turunkan lagi ya. Karena pasifa itu hutang itu nanti ada lagi lancar di total utang atau total kewajiban. Oke, saya tebalkan yang total. Ya, berarti sekarang adalah modalnya. Ini bahasanya menggunakan tadi ekuitas, berarti kita bikin ekuitas. Oke, boleh. Nama akunnya kita ikutin yang di depan tadi, Raka Kapital. Angkanya diambil dari yang ini diambilnya modal akhir di laporan perubahan ekuitas. Nah, seperti ini. Lalu kita jumlahkan. Nah, ini namanya total pasifa. Kita tebalkan. Oke, sudah selesai. Oke, selanjutnya setelah tadi kita membuat neraca, maka kali ini adalah kita membuat laporan arus kas. Ya, untuk membuat arus kas, kita perlu mengetahui ada beberapa metode dalam membuat arus kas. Metode dalam membuat arus kas ada dua, yaitu metode langsung dan tidak langsung. Di mana metode langsung kita menggunakan jurnal yang berhubungan dengan kas. Oke, kalau metode tidak langsung, maka data yang kita butuhkan adalah laporan keuangan tahun lalu dengan tahun yang saat ini. Karena laporan keuangan tahun lalu kita tidak memilikinya, maka kita menggunakan metode langsung. Ya, karena metode langsung kita bisa membuatnya karena kita memiliki jurnal yang kita butuhkan. Untuk memudahkan kita dalam membuat arus kas, saya siapkan jurnalnya terlebih dahulu. Jurnal yang pertama adalah jurnal penyesuaian jika ada. Nah, saya pindahkan ke sini dekat arus kas. Jurnal penyesuaian ini ada penerimaan kas nih tentang cash in bank-nya. Nah, jadi semua jurnal yang berhubungan dengan kas kita kumpulkan. Penyesuaian jika ada, kalau nggak ada berarti tidak perlu. Oke, lanjut. Jurnal lainnya lagi adalah jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal. Nah, saya dekatkan arus kas ya. Lalu jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Lalu petty cash. Oke, arus kas ini akan melihat keluar masuknya uang ya. Ya, kita lihat. Kita buat dulu untuk memudahkan kita juga. Selain kita menyiapkan jurnal yang kita butuhkan, maka kita membuat komponen dari arus kas. Arus kas itu memiliki 3 aktivitas. Oke, kita buat ya. Kita buat terlebih dahulu. Arus kas dari aktivitas operasi. Nah, dia punya 3, 1 operasi, lalu apa? Ya,
yaitu investasi. Lalu aktivitas yang ketiga adalah pendanaan. Oke, kita bagi dulu aktivitasnya seperti ini untuk memudahkan kita. Oke, kita mulai ya. Kita mulai dari satu-satu jurnal. Jadi saya tidak mencari, oh ini operasi dulu selesai berinvestasi, tidak. Untuk memudahkan kita dalam mengerjakan arus kas, per jurnal selesai. Oke, saya mau dari jurnal penyesuaian terlebih dahulu. Nah, di sini ada penerimaan kas dari jasa giro, maka saya buat di arus kas ini di operasi. Saya buat kalimatnya. Penerimaan kas, penerimaan dari bank, karena dari jasa giro ya. Oke, saya bikin angkanya. Karena pakai Excel, saya pakai sama dengan saja. Oke, seperti ini. Oke. Boleh pakai accounting. Oke, seperti ini. Lalu, berarti ini udah selesai ya. Penyesuaiannya, saya kasih warna. Oke, kita lanjut. Cash receipt journal. Oke, kita mulai dari penerimaan. Kita fokusnya sama yang di cash in bank-nya. Ya. Kalau dilihat di sini adanya tentang customer semua ya. Oke, kita tulis di sini penerimaan dari pelanggan boleh, customer boleh. Boleh kalimatnya pelanggan gini boleh. Saya mau pakai customer juga boleh. Oke ya. Sama dengan, karena ini semua penerimaan dari pelanggan, tidak ada yang lain, maka saya langsung ambil angka cash in bank-nya seperti ini. Oke ya. Lanjut, berarti untuk cash receipt journal sudah selesai. Oke. Kita kasih warna. Adakah kemungkinan lain selain dari pelanggan di sini? Bisa ada ya, mungkin ada penjualan saham atau penerimaan dari penjualan saham, terus penerimaan mungkin dari penjualan aktiva tetap. Nah, mungkin selain dari customer. Oke ya, kita lanjut. Berarti penerimaan kas sudah selesai. Kita pindah ke pengeluaran kas. Oke, kita lihat angkanya. Nanti ambil angkanya dari yang cash in bank ini ya. Kita mulai dari yang pertama. Kita lihat ini. Kalau biasanya ada pelanggan, berarti biasanya ada ya pemasok ya atau supplier. Berarti pembayaran kepada pemasok atau supplier lah bahasanya. Sama dengan kita ambil dari cash payment journal. Kita ambil dari yang ini. Akun payable ya, akun payable hutang. Nah, ini ya, ini semua ya. Berarti saya ambil totalnya ini. Oke, sudah. Oke, nanti untuk currency-nya kita perbaiki biar senada. Oke, kita lanjut. Saya kecilkan kolomnya. Oke, kita melanjut lagi. Berarti ini udah selesai untuk suppliernya ya. Ini udah selesai. Yang udah selesai kita kasih warna. Nah, seperti ini biar ingat. Berarti kan ini sama ini angkanya sama, kecuali dia ada diskon, ini tidak ada. Oke, lanjut. Setelah itu berarti ini udah yang ini pembayaran gaji ya. Oke, kita tulis. Untuk kalimat nggak ada masalah.
antara satu orang dengan orang lain berbeda. Pembayaran gaji, kita tulis angkanya, kita ambil ya 2,5. Lalu ada pembayaran apa lagi? Ini udah ya. Oke, lanjut. Ini ada pembayaran PPN payable. Nah, dia masuk di operasi juga. Jadi kalau sudah ada 3 aktivitas kita tulis, lebih mudah. Nah, PPN payable yang ini ya. Oke, sudah. Kita kasih warna lagi ya. Berarti tinggal 2 ini. Nah, sekarang pembayaran hutang bank. Oke, hutang bank itu biasanya dimasukkan dalam arus kas kegiatan pendanaan, karena utang bank itu biasanya untuk mendanai kegiatan dalam perusahaan. Oke, kita buat di sini pembayaran utang bank. Oke, setelah itu kita lihat lagi, ada satu lagi, ini expense payable, berarti di operasi. Pembayaran expense payable, kita ambil angkanya. Oke, sudah. Apakah ini sudah selesai? Belum, kita selesaikan ya, kita hitung terlebih dahulu. Ini kita jumlah dulu, ini kita besarkan dulu, kita tebalin dulu judul-judulnya. Oke ya. Oh iya, ini kan pembayaran. Nah, pembayaran itu dikasih min. Nah, oke, semua pembayaran dikasih min. Ya, dikasih min. Oke, ini belum selesai. Selain dijumlahkan, ini masih ada satu lagi, petty cash belum ya, kita ulang lagi. Berarti ini kita tambahin kolomnya, kita tambahin barisnya. Oke, jadi kalau pembayaran pakai min. Oke, yang pertama adalah pembayaran, nah boleh kalimatnya pembayaran pembuatan brosur atau advertising expense, boleh, nggak ada masalah, saya bikin ya. Pembayaran advertising expense, karena pembayaran pakai min. Oke, lalu pembayaran apa lagi, kita lihat lagi. Pembayaran nih, listrik dan telepon. Listrik dan telepon. Oke, pakai min ya. Pokoknya setiap ada pembayaran pakai min. Lalu pembayaran perlengkapan kantor. Oh, perlengkapan toko, bukan kantor, kita ganti. Lalu apalagi, pembayaran perbaikan atap. Oke, kita tambahin. Oke, di sini kalau penerimaan nilainya positif, kalau pembayaran nilainya negatif ya, diingat. Kadang kita suka lupa.
Oke, berarti ini semua jurnal yang kita butuhkan sudah kita pindahkan semua. Setelah itu kita jumlahkan. Nah, saya rapikan dulu. Saya pakai accounting aja. Oke, seperti ini. Kalau sudah, saya jumlahkan ya. Nah, ini enaknya kalau menggunakan Excel. Nah, ini positif-positif kan bertambah, ini negatif. So, otomatis dikurangin. Saya tebelin. Ini namanya ya kenaikan dari aktivitas operasi ya. Oke, saya insert satu baris. Ini nggak ada, kita kosongin saja. Ini kan pembayarannya ada nih satu, saya pindahkan saja ya angkanya ke sini. Oke, lanjut. Berarti langsung kita jumlahkan lagi. Nah, oke, seperti ini ya. Saya turunkan saja. Oke, kita tebalin. Kalau nilainya positif, maka terjadi kenaikan. Oke, kita tulis kenaikan bersih dari kas dan setara kas. Oke, kas di sini adalah cash in bank, sedangkan setara kas ini adalah petty cash ya. Oke, lanjut. Setelah ini saya kasih garis dulu. Oke, ini belum dikasih garis 2. Kenapa? Karena kita belum nulis saldo awal. Nah, saldo awal kas dan setara kas. Nah, saldo awalnya di sini didapat dari mana? Nah, dari neraca saldo awal di sini. Nah, cash in bank ditambah dengan petty cash. Oke. Selain dari situ bisa dilihat dari mana? Ya, betul. Kita bisa lihat dari buku besar nih. Dari buku besar sini bisa kita lihat. Kita lihat buku besar. Nah, angka ini. Nah, angka saldo awal ini dan angka saldo awal ini kita jumlahkan. Oke ya, kita lanjut. Setelah ini baru kita jumlahkan. Nah, jumlah yang terakhir inilah yang kita garis 2. Nah, oke, kita tambahkan. Berarti ini namanya saldo akhir kas dan setara kas. Oke, kita mau lihat angka ini benar apa salah. Gampang caranya, bisa dilihat dari neraca lajur, bagian neraca kas ditambah dengan petty cash, atau kita lihat aja neracanya juga bisa, kas dan petty cashnya kita jumlahin. Oke, seperti ini. Sama ya angkanya, berarti arus kas kita sudah benar. Kita kerjakan selanjutnya lagi, yaitu ya closing journal. Oke, kalau udah, kita kembalikan dulu jurnal-jurnal ini ke depan ya. Oke, saya sudah pindahkan ke tempat asalnya. Oke, sekarang kita mengerjakan jurnal penutup. Oke, closing journal. Cara mengerjakan jurnal penutup ini sangat simple. Kita cukup melihat neraca lajur. Oke, kita lihat neraca lajur yang ini. Yang kita lihat yang ini di bagian laba rugi. Nah, ini semua yang akan kita tutup ya.
Oke, kita lihat. Nah, dilihat yang sebelah kredit ada berapa macam nih? Ada 2 ya. Oke, namanya jurnal penutup, berarti kita tutup. Berarti yang tadinya saldo kredit kita tutup di debit. Oke, kita mulai ya. Kita buat tanggalnya terlebih dahulu. Tadi kan sales ya, pakai sama dengan aja karena pakai Microsoft Excel. Nah, ini yang ada di kredit yang ini ya, kita dikreditkan. Jadi kalau penutup itu yang debit dikreditkan, yang kredit didebitkan. Kita mulai yang kredit didebitkan dulu aja. Oke, kita tulis dulu. Angkanya kita ambil dari neraca lajur ya, bagian laba rugi, jangan sampai salah ambil. Oke, lanjut. Jangan ditutup berikutnya yang tadi ada. Nah, ini dia interest revenue. Nah, kreditnya itu adalah nama akunnya ya, income summary atau ikhtisar laba rugi. Di soal sudah ada. Oke, ini soalnya. Ini dia soalnya ya. Oke, sudah saya kembalikan lagi. Income summary. Nomor akunnya adalah 3-1300. Oke. Sebelah kredit. Nah, ini kita jumlahkan ya. Oke, sudah. Sekarang yang di bagian debit kita kreditkan. Debitnya akunnya adalah income summary terlebih dahulu ya. Oke, angkanya dari mana? Semua total yang ada di debit ini, semua total yang ada di debit ini semua. Nah, berarti cukup ambil yang totalnya saja, jumlahnya ini aja. Nah, atau nanti kita bikin dulu baru nanti kita jumlahin juga boleh. Oke. Yang pertama akunnya adalah ini dia sell return. Biar memudahkan kita pindahkan saja ya neraca lajurnya di sebelah closing entry. Nah, lebih enak, lebih dekat. Oke, sudah. Kita ambil dulu nomor akunnya. Oke, sudah. Oke, kita lanjut angkanya. Berarti di sebelah kredit ya kita ambilnya. Nah, karena saya menggunakan Microsoft Excel, sebetulnya saya tinggal copy saja ke bawah sini. Nah, seperti ini. Nah, kita pastikan nomor akunnya. Nah, ini keuntungan. Tapi kalau manual nulis tangan ya harus satu-satu. Biar nggak ada yang kelewat. Nah, kalau 8 kan sudah oke. Kita tinggal copy juga ininya. Simple kan sebetulnya kalau menggunakan Microsoft Excel ini. Nah, lanjut. Karena kita nggak bisa lanjut langsung karena ada interest revenue. Nanti bisa salah nanti. Oke, berarti kita lanjut lagi. Kita ambil nomor akunnya ada 3 lagi ya. Langsung kita copy aja. Nah, dia sudah. Kita ambil angkanya. Simple ya. Oke. Nah, ini kalau kita jumlahin
Nah, kita lihat nih di bawahnya ini ya. Di bawah sini yang ada nampak mouse-nya nih. Nah, sama dengan yang di atas ini. Oke ya. Oke, sudah, berarti lanjutannya adalah kita buka neraca lajurnya. Yang bagian kredit udah ditutup di debit. Yang debit udah tutup di kredit. Berarti udah selesai. Tapi jurnalnya belum selesai, ini dia labanya, selisih antara debit dan kredit. Nah, jadi akun income summary ini tidak boleh ada, ya, tidak boleh ada saldonya. Oke, kita pindahkan lagi tanggal 31. Berarti sebelah mana dia? Ya, sebelah debit. Kalau ragu, buka aja neraca lajurnya, bagian rugi laba. Oh, ini ada di sebelah debit. Ya sudah, kita tuh sebelah debit. Angka income summary-nya. Oke. Sama dengan income summary. Nomor akunnya ini saya copy paste. Angkanya ini boleh sama dengan ambil dari sini. Nah, nih sama boleh. Tunggu, ini kreditnya, nama akunnya adalah ya model ya. Oke, ntar saya ambil dulu nama akunnya. Oke, udah. Ini boleh juga kalau nggak mau ambil dari depan, dari sini, sama dengan yang income summary kredit kurangi sama debit. Oke, sama. Karena akun income summary ini tidak boleh ada saldonya karena di akun sementara ya. Oke, lanjut. Jika ada, di sini ada namanya drawing atau prefill. Oke, kita tutup ya. Ini kita akan, ini saldonya di debit. Kalau di debit berarti ditaruh di mana? Ya, kita tutup di sebelah kredit. Berarti debitnya nih. Karena mengurangi prefill. Prefill itu mengurangi modal. Nah, iya. Kadang kalau ngomong ini suka salah-salah sedikit. Efek stay at home. Jadi sudah lama tidak di kelas. Oke. Kita pindahkan. Oke. Angkanya boleh diambil dari neraca sini, nih boleh dari sini nih 25 ini di ekuitas atau neraca lajur saja ya diambilnya langsung. Boleh di neraca, boleh di neraca saldo karena dia angkanya tidak pernah berubah. Oke, sudah. Oke, sudah selesai berarti. Nah. Oke, kalau sudah kita jumlahkan. Ya, sudah. Oke, semua yang ada di jurnal, ini kan jurnal closing entry harus diposting ke dalam buku besar. Tapi sebelum closing entry yang diposting adalah penyesuaian ini harus dipindahkan ke dalam buku besar dulu baru closing entry-nya. Nah, setelah itu, setelah dipindahkan tadi, AJP-nya dipindahkan ke buku besar, closing entry dipindahkan ke buku besar, maka semua saldo, nah semua akun yang dari nomor 4 sampai dengan 9 itu saldonya sudah habis, sudah 0. Nah, setelah itu tinggallah akun yang ada di neraca ini. Nah, jadi di neraca lajur ini, karena ini laba rugi udah 0, udah kita tutup semua, berarti tinggallah neraca ini. Ini yang dipindahkan ke dalam neraca saldo setelah penutupan. Nah, dimasukkan dalam sini ya. Nah, lalu angka modalnya itu tidak dari angka neraca lajur ini, tapi sudah ditambah laba dan dikurangi dengan prefill. Oke, kita mulai ya.
Oke, kita coba. Karena ini sudah menggunakan Excel, maka lebih cepat. Sebetulnya angka yang ada di post closing entry trial balance ini adalah sama persis yang ada di neraca. Cuman di neraca ini tidak ada debit kreditnya, jadi lebih membingungkan kita saat mengerjakan. Jadi lebih bagus ambil yang ada di neraca lajur bagian neraca. Oke. Saya ngambilnya seperti ini. Lalu saya copy ke bawah. Nah, kecuali modal. Nah, oke. Modal ini saya ambil boleh dari neraca ini atau boleh dari sini. Nah, laporan perubahan ekuitas. Oke ya. Sudah, kalau sudah kita jumlahkan. Nah. Oke, sudah selesai. Begitulah prosesnya. Jadi ini yang ada di neraca saldo setelah penutup. Angkanya adalah harta, hutang, dan modal. Sama persis yang ada di neraca. Cuman kalau ini kadang bingung mana debit, mana kredit. Lebih baik ambil dari neraca lajur bagian neraca. Cuman angka modalnya kita ambil dari laporan perubahan modal. Oke, untuk soal ini dia menggunakan laporan perubahan modal. Oke, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe.